Anda kembali pemirsa di Market Buzz dan kita masih membahas terkait dengan tips investasi di tengah ancaman resesi dan juga hari ini menanti neraca perdagangan dari Indonesia bersama dengan Mas Praska Putrantio selaku CEO dari advisor.id. Ya, Mas Praska melanjutkan yang tadi, strategi Ya, investasi apa yang perlu dilakukan menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? baik. Ya, jadi di tengah pelemahan dari nilai tukar tentu saja kita kalau alokasi sektor ya saham-sahamnya kita tentu harus mencermati emiten-emiten yang memiliki exposure apa namanya import ya untuk bahan baku karena di tengah tingginya apa atau pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar ya jika ini berkelanjutan tentu saja akan membuat cost dari perusahaan-perusahaan yang banyak melakukan apa namanya import untuk bahan baku ini menjadi meningkat seperti itu sehingga bisa berpotensi memangkas margin meskipun secara pertumbuhan tentu saja masih bisa terjadi tapi bisa dikatakan melambat efeknya dan ya beberapa sektor yang masih bisa kita cermati tentu saja yang menurut saya cukup masih relatif aman seperti barang konsumsi kemudian ada kita katakan seperti apa infrastruktur ya telekomunikasi salah satunya juga dan juga lebih ke perdagangan seperti itu yang menurut saya di sini bisa apa menjadi alternatif buat investor. Oke, tetapi dari data saham rekomendasi yang Anda berikan pagi ini rata-rata lebih ke energi dan juga Perbankan. eh, ya saham batubara tampaknya ya. Kita lihat data selengkapnya Ya. berikut adalah rekomendasi saham pilihan pemirsa dari advisor.id. Ada Pegas direkomendasikan buy dengan support di 1520, resisten di 1600. Kemudian ada Aro juga buy dengan support di 2850, resisten di 3000. Kemudian juga ada Astra International dengan support di 5.800, resistance di 6.200, rekomendasi buy United Tractors dengan support di 28.600 dan resistance di 29.800. Oke, kalau Anda menyampaikan bahwa menarik untuk mencermati tadi infrastruktur dan sektor lain, mengapa Anda memberikan rekomendasi dari energi ini, Mas Praska? Ya, baik, terima kasih. Jadi energi itu memang saya lebih rekomendasikan dikarenakan berbasis pada ekspor ya. Nah, jadi tadi yang tidak tereksposur pada import adalah sektor-sektor yang saya sebutkan. Dan sementara untuk rekomendasi ini yang menarik ya, ini memang dominasi juga pada berbasis ekspor seperti pertambangan ya. Ada Aro ya batu bara karena harga batu bara meskipun saat ini kemarin terkoreksi ya, tapi sebelumnya sempat meningkat tembus kembali di atas $400 per ton karena memang demand-nya masih cukup tinggi seperti itu sehingga menarik sekali untuk masih bisa dicermati dan untuk Adaro sendiri pergerakan harga sahamnya sudah mulai kembali ya ke moving average di atas apa namanya 100 hari sehingga masih menunjukkan momentum untuk bisa kembali bullish untuk jangka pendek. Sementara tadi untuk apa namanya United Tractor ya UNTR ini mengalami kenaikan dikarenakan ada rencana untuk buyback ya dan juga memang exposure juga kan ke pertambangan. Jadi yang sifatnya berbasis ekspor di tengah pelemahan rupiah ini bisa justru lebih menguntungkan ya seperti itu. Jadi secara sektoral ya tidak terfokus hanya pada sektor tertentu tapi yang berorientasi pada ekspor dan kemudian ada Astra Internasional. Kalau saya lihat di sini lebih kepada technical view ya. Jadi sektor otomotif di sini memang sempat mengalami pelemahan, namun Astra Internasional sebagai induk dari United Tractor juga tentu saja kita lihat sini sudah menyentuh level support di 5.800-an dan sudah menutup gap bawah ya di level tersebut sehingga potensial upside untuk terjadi technical rebound kita melihat ada peluang dengan target terdekat di 62 sampai 6.500-an dan terakhir infrastruktur selain telekomunikasi ada infrastruktur untuk utilitas energi ya yaitu saham Pegas. Jadi saham Pegas ini sendiri memang untuk konsumsi lebih kepada di drive ke permintaan untuk dalam negeri ya dan cara pergerakan harga saham pun juga sudah menyentuh level support di 1.500-an sehingga dan indikator RSI dan juga indikator stokastik juga sudah oversold artinya ya saham Pegas ini kita lihat menarik secara teknikal dan sehingga untuk bisa menjadi peluang untuk trading jangka pendek dengan target di 16.50 seperti itu. Oke, sedang ada di tren pelemahan untuk Pegas, apakah secara harga ini semakin dekat dengan level support yang Anda rekomendasikan ataupun kalaupun mau masuk di level sekarang sudah cukup murah, Mas Praska, untuk Pegas? Ya, untuk Pegas untuk saat ini memang kan ada di level 15.55 ya. Jadi sesuai dengan target saya, sebenarnya range-nya kan range-nya di 1.510 sampai di 15.75. Jadi di 15.55 pun untuk kondisi saat ini
menarik untuk bisa masuk ya untuk saham Pegas seperti itu. Oke, demikian juga ya dengan Adaro, kemudian Astra International dan juga UNTR ya. Ya, Dengan target-target apalagi di tengah kondisi market yang apalagi di tengah kondisi market yang saat ini dibuka terkoreksi ya, respon dari India, inflasi di Amerika Serikat tentu saja ini bisa menjadi peluang buat investor mendapatkan harga yang lebih menarik seperti itu. Oke, kalau memang Anda tadi sempat menyampaikan bahwa ada support IHSG masih di 6.400 sampai dengan 6.500, tapi ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan kemarin Wiki ya. Bahkan dari Astronasia Internasional ini memberikan support 6.100 dan katanya bisa di bawah itu. Sementara dari MNC Sekuritas kemarin memberikan support di 6.300 pemirsa kalau Anda menyaksikan market bus. Strateginya gimana sambil menanti ketidakpastian dari The Fed ini menaikkan suku bunga yang mungkin akan berimpact juga ke suku bunga di dalam negeri gitu ya, yang saat ini masih cukup tertahan. Apakah kita memang ya mencermati saham-saham yang mungkin akan diuntungkan seperti batubara, komoditas atau bagaimana? Ya, baik, tentu saja di sini ada dua yang memang harus dicermati ya, saham-saham dari sektor yang rentan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan juga kenaikan suku bunga. Namun sebenarnya pelemahan nilai tukar rupiah ini bisa kembali menguat ya jika suku bunga kita sesuaikan naik ya, dan supaya spreadnya kan dengan suku bunga The Fed ini tidak terlalu dekat ya seperti itu. Jadi jika suku bunga kita mulai sesuaikan, apalagi kalau nanti laju inflasi per Juli memang juga bisa dikatakan masih tetap tinggi, ini tentu investor paling tidak sudah merespon positif ya dengan action misalnya suku bunga kita sudah disesuaikan supaya tetap menjaga bahwa suku bunga real itu tidak negatifnya itu berkurang, di mana saat ini kan laju inflasi sudah lebih tinggi ya dibanding dengan suku bunga acuan atau suku bunga LPS rate seperti itu. Baik, dan sekarang kita akan update bagaimana pembukaan dari IHSG di pagi hari ini. Setidaknya ini yang tercapture beberapa menit yang lalu lah ya. Untuk IHSG dibuka melemah dengan pelemahan 0,05% di level 6.686,552. Kemudian Jakarta Islamic Index melemah 0,46% di level 570,887. Dan LQ45 melemah 0,06% di level 947,997. Top gainers dipimpin oleh banking, ada BCA yang naik 1,07% di kisaran 7.100, Telkom naik 0,5% di kisaran 4.040, Bank Mandiri naik 0,34% di kisaran 7.300, BNI naik 1,03%, 7.350. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah Antam, BBRI, Inco, dan PTBA dengan pelemahan masing-masing 3,03%, 0,25%, 3,65%, dan 0,99%. Oke, itu dia pemirsa capturean informasi seputar pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Mas Praska, selain tadi Anda merekomendasikan emiten-emiten berbasis energi seperti Pegas, kemudian juga Adaro, UNTR, dan ada emiten Astra International gitu ya. Menyambut mungkin laporan keuangan, kira-kira saham apa lagi nih? Banking mungkin ada yang menarik? Ya. Jadi untuk saham perbankan memang BBRI dan BDMN ya menurut saya menarik untuk dicermati, dan untuk perbankan sendiri sebenarnya ini akan menarik jika suku bunga sudah mendapatkan kejelasan apakah naik atau tidak, diputuskannya seperti itu. Dan jika diputuskan naik tentu saja memang koreksinya akan relatif menurut perkiraan kami akan berakhir ya, dan pasaran saham justru akan merespon positif dengan adanya penyesuaian suku bunga yang lebih tinggi agar menjaga spread antara suku bunga kita dan Amerika Serikat, The Fed ini menjadi bisa katakan spreadnya tidak terlalu dekat, dan sekaligus kita melihatnya adalah paling tidak salah satu sikap untuk mengantisipasi merespon ya laju inflasi kita yang sudah mulai meningkat ya di atas target 3% plus minus 1% seperti itu. Oke, jadi BBRI Anda rekomendasikan ya? Ya, dan BDMN. Support di posisi berapa dan juga resisten mungkin? Ya, untuk BBRI sendiri supportnya saya rasa di level 4.000 ya, untuk dicermati 4.000 sampai di sana 4.100 ini bisa menjadi level benar bisa masuk buat investor. BBRI masuk ke dalam jajaran top losers artinya dapat dimanfaatkan pada saat kemudian harganya lebih murah begitu. Dan bicara mengenai saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers, ada Antam dan juga Inco, saham-saham berbasis pertambangan. Apa yang bisa dimanfaatkan dari pelemahan yang cukup dalam ini? Untuk Inco melemah 3,65% dan Antam melemah 3,03%, Mas Praska.
Ya, baik. Jadi untuk saham-saham pertambangan sendiri, saya melihatnya memang pelemahan tersebut sejalan ya dengan komoditasnya juga sudah apa ya, mengalami koreksi cukup dalam di tengah penguatan indeks dolar Amerika Serikat yang mencapai 109 ya, tertinggi dalam sejarah ya. Jadi kalau saya lihat memang berimpact pada harga komoditas yang dinilai dalam dolar. Salah satu adalah logam dan maksud saya timah dan nikel, dan saat itu bullishnya lebih tertopang kepada permintaan untuk keperluan mobil listrik ya, seperti itu, untuk teknologi industri. Nah, untuk saat ini pelemahan tersebut tentu saja ya memang menurut saya investor masih perlu wait and see ya, karena pergerakan saham ini sangat sensitif sekali dengan prospek atau tren dari arah komoditas Baik, wait and see utamanya ya. seperti itu. Kalau berbicara komoditas masih lebih menarik ke batu bara seperti UNTR tadi ya, Adaro, dan mungkin energi ada Pegas. Oke. Ada road. Hari ini adalah rilis neraca perdagangan bulan Juni. Kira-kira peluangnya seperti apa, singkat saja? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat neraca perdagangan diperkirakan tetap surplus, hanya saja tingkat surplusnya berpeluang kembali turun ya, karena di sini secara laju impor tetap diperkirakan tinggi, namun untuk ekspor sendiri kan ini tampaknya mulai terhambat ya dengan kondisi ekonomi global yang mulai melambat ya, dengan dikarenakan faktor tingginya inflasi, kira-kira seperti itu. Baik, oke. Itu tadi dia analisis yang sudah dihadirkan oleh Mas Prasetyo Putrantyo selaku CEO dari Advisor.id. Waktu kita terbatas. Terima kasih Mas Prasetyo sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Selamat pagi, Mas Praska. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Oke, Wiki, IHSG masih ada peluang, supportnya memang cukup dalam ya, 6.400 sampai dengan 6.500, bahkan ada sekuritas lain yang memberikan support yang lebih rendah lagi, tapi tetap ada saham yang pastinya akan perform meskipun IHSG ini melemah gitu ya. Mungkin saham-saham batu bara tadi ternyata masih menarik untuk dicermati ya. Betul sekali, dan semoga memang saham-saham yang memiliki peluang untuk terus menguat adalah saham-saham yang Anda koleksi ataupun ada di portfolio Anda. Baik, oke. Market Pass kita sudahi pemirsa, dan tetap bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan segmen Create Up. Tetap bersama kami.